Selamat malam, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Pasangan dengan NPM 211561093, kelas PSPIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang praktikum sistem operasi yang berjudul algoritma penjadwalan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir, yaitu algoritma penjadwalan Shortest Jobber Scheduling atau disingkat SJF, yaitu penjadwalan proses yang yaitu proses yang memiliki CPU burst paling kecil yang dilayani terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu nanti saya akan menjelaskan penjadwalan round robin scheduling. Oke, langsung aja kita mulai ke percobaannya. Kita salin search code-nya. Oke, kita ke compiler. Kita compiler. Jadi untuk program ini kita ganti perulangan jadi 5. Lalu kita compile. Selanjutnya ujian memori. Jadi di sini program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Terus di sini saya akan membuat program yang baru untuk membedakan penjadwalan program yang pertama dengan program yang kedua. Nah, di sini menggunakan perulangannya 10. Uji memori. Oke, kita masuk ke OS Simulator. Yang pertama saya akan coba yaitu menggunakan SGF. SGF di mana ini itu burst paling kecil itu akan dilayani terlebih dahulu tanpa menghiraukan burst yang lain. Nah, jadi bagaimana CPU ini tahu burst time yang paling kecil, yaitu dengan cara program ini kita jalankan terlebih dahulu, minimal sekali kita jalankan untuk CPU bisa mengetahui burst time program tersebut. Nih, misal program menjadwal ini kita lihat. Kemudian yang penjadwalan kedua baru akan diketahui untuk burst time masing-masing dari program ini. Kemudian untuk proses yang selanjutnya itu baru bisa dijalankan karena burst time-nya sudah diketahui. Jadi kita coba di sini. Kita lihat animasinya terlebih dahulu. Kita coba start. Nih, ini program proses pertama sedang diproses, terus yang ketiga proses pertama masih dijalankan. Proses kedua sedang dijalankan. Nah, di view log ini baru bisa kita lihat burst time yang sudah dijalanin, yaitu untuk percobaan yang pertama itu burst time-nya 55. Proses yang kedua masih proses.
Nah, program yang kedua ini punya burst time itu 95. Jadi program itu harus mencalonkan minimal sekali untuk mendapatkan burst time ini. Ketika burst time ini sudah diketahui oleh CPU, baru nanti saat program dijalankan kembali, dia akan bisa menampilkan prioritas mana burst time yang paling terkecil dan akan dijalankan terlebih dahulu. Oke, ini kita clear dulu. Kita coba lagi masukkan. Kita buat sel. Eh, ada nih. Seperti ini. Lalu di sini kita jangan lupa pada kali ini kita akan menggunakan SCF. Kemudian untuk ini kita detik ini kita ganti. Oh, hmm. Nah, kita coba jalankan. Oke, di sini sedang menjalankan program yang pertama. Oke, lanjut di program yang kedua. Ini kita sambil lihat filmnya. Nah, di vlog ini, untuk percobaan yang proses yang pertama itu, kita bisa lihat waiting time-nya 0,24, terus di burst time-nya itu 55. Nah, di proses kedua belum. Oke, untuk proses yang kedua ini, waiting time-nya 30, terus burst time-nya itu 95. Coba lihat kembali. Ini masih menjalankan proses yang ketiga. Kita lanjut proses yang keempat. Nah, yang nanti akan lanjut untuk proses yang kelima. Oke, kita lihat view lognya. Nah, di view log ini yang pertama itu tadi proses yang pertama burst time-nya 55, terus proses yang kedua 95, proses yang ketiga ini 55 karena untuk program yang proses ketiga ini sama dengan program yang proses pertama tadi. Kemudian untuk di proses yang keempat ini 95 ini juga sama seperti proses yang ketiga. Untuk proses yang keempat ini first time-nya 95. Kita lihat proses yang kelima. Nah, pada program di sini bisa kita lihat pada program kedua tuh burst time-nya tidak mengambil dari yang ini tadi. Jadi pada CPU simulator tidak dapat burst time yang sudah didapat pada penjalanan proses sebelumnya. Jadi burst time-nya itu baru bisa terlihat di sini.
Nih, untuk proses 5 tadi, burst time-nya itu 55 sama dengan karena programnya ini sama dengan proses yang pertama dan ketiga tadi. Jadi, untuk rata-rata waiting time-nya itu 75,12 detik. Jadi pada CPU simulator ini kita tidak dapat menggunakan SCF ini ketika burst time-nya pada burst time ini pada program ini tidak dimasukkan ke dalam burst time yang ada pada ready proses. Burst time-nya itu tidak masuk ke ready proses. Seharusnya jika burst time yang sudah didapat pada perjalanan pertama tadi seperti kita coba. Nah, pada burst time yang tadi ini tidak sama sesuai dengan konsep algoritma penjadwalan dengan source code SQL. Baik, itu untuk source test jobbers tadi atau SJF. Sekarang ini kita lanjutkan pada algoritma penjadwalan yang berikutnya, yaitu round robin. Oke, kita masukkan prosesnya ke sini lagi. Jadi untuk round robin ini itu konsepnya konsep dari round robin ini sama aja seperti atau mirip seperti FCFS. Hanya jadi proses ini kalau udah mencapai waktu tertentu, maka dia akan ditunda dan akan proses yang berikutnya terlebih dahulu, baru akan memproses mengerjakan yang proses sebelumnya. Oke, kita lanjut saja pada CPU simulatornya. Nah, ini kita ganti round robin. Nah, untuk waktunya ini kita coba di 1 detik. Jadi dengan mengubah 1 detik, jadi setiap 1 detik maka program ini akan ditunda jika programnya belum selesai. Oke, kita coba ini tidak masihnya. Program dua akan dijalan, program dua yang dijalankan. Jadi setiap 1 detik program ini akan ditunda ke belakang, maka mas, data proses ini harus sampai proses ini berhasil dikerjakan. Jadi proses ini akan terus berulang jika menggunakan penjadwalan round robin. Ini masih proses 1.
Hmm, cukup memakan waktu. Oke, lanjut ke proses tinggi. Kalau ini udah proses terakhir, tidak akan ada seperti itu lagi. Jika tinggal satu itu tidak akan berputar-putar seperti sebelumnya. Oke, kita lihat di statistiknya. Ini prosesnya udah selesai, bisa kita lihat P2, P3, P4. Nah, P6 ini kita nggak usah kita hiraukan karena ini sisa dari proses yang tadi. Jadi P2, P3, P4 ini mempunyai waiting time 656. Kenapa seperti ini? Karena di di round robin tadi, kita mempunyai pengganti waktu tunda itu selama 1 detik. Jadi setiap 1 detik berhenti berganti gitu. Ini kan, oke, oke kita lihat view-nya. Di view-log ini bisa kita lihat di proses yang pertama itu berputar, bisa kita lihat pada vlog ini berputar seperti yang kita lihat pada animasi tadi. Oke, mungkin ini cukup. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai SCF dan Pondrobin. Jadi, jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.